pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Sebab jika tanpa relawan, tentu saja pemilu dan segala macam gimmicknya tidak akan semeriah yang akan kita nikmati. Sebentar Pak, izin diulang ya. Oh, diulang. 27 12 91. Kembali lagi di podcast JCC Network. Kali ini kita bakal membahas soal sepak terjang dan pentingnya peran relawan dan tim sukses di pemilu 2024. Relawan dan tim sukses merupakan elemen penting dalam menjamin demokrasi dan pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan sukses, lancar, jujur, dan adil. Namun, ada informasi di lapangan bahwa relawan-relawan khususnya ketiga pasangan capres ini itu tidak mendapatkan dukungan dari tim-tim atau paslon yang mereka dukung. Hal ini tentu sangat disayangkan karena relawan, apalagi tim sukses yang di daerah-daerah ini dituntut untuk bisa mendulang suara bagi kemenangan tiga pasangan calon. Sungguh miris kalau memang benar relawan dan tim sukses ini tidak mendapatkan dukungan. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu aktivis yang memang beliau ini terkenal sudah malang melintang di perpolitikan di Indonesia. Beliau adalah Ketua Jari 98, Abang Willy Prakarsa. Apa kabar Bang Willy? Baik, Mas. Baik, ya. Bang Willy ini udah berapa kali ya di podcast JCC ya? Ya, Sudah itu sering, berkas Mas juga sebagai host. Yang kemudian JCC beberapa kali kita lakukan podcast selalu viral. Sukses buat teman-teman JCC. Thank you Bang Willy udah mau datang lagi di sini. Isu yang kita bahas kali ini adalah logistik kusut, tim ses dan relawan apakah stres? Nah, Bang Willy bisa dijelaskan seberapa penting sih sebenarnya peran relawan dan tim sukses di pemilu 2024 kali ini, Bang Willy? Gitu ya. Jadi begini, untuk masalah kontestasi Pilpres 2024 kali ini memang agak sedikit aneh ya. Tidak semarak Pilpres 2019 lalu. Jadi kesannya boleh dikatakan hangat-hangat kotoran ayam, anyep, kesannya ada tapi tiada. Bicara masalah tim sukses dan relawan, seperti yang tadi saya dengar topiknya, logistik kusut, tim sukses dan relawan stres. Keberlangsungan demokrasi di Pilpres 2024 ini perlu diketahui, tim sukses dan relawan adalah motor sekaligus lokomotif penggerak. Demokrasi bisa efektif, ramai, meriah. Jika hal itu ditunjang dengan adanya logistik. Peran tim sukses dan relawan ini harusnya diprioritaskan dan dimanusiawikan. Mereka juga manusia dan seharusnya dimanusiawikan. Punya keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi beberapa informasi yang saya dengar untuk Pilpres kali ini, baik tim sukses dan relawan dari paslon 1, 2,
dan 3. Ilustrasinya seperti gasing, muter 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Katakanlah ini hilir mudik. Mereka bercerita tentang logistik yang tidak ada, kandas, tertati-tati. Bahkan bercerita ntar nantilah kalau terjadi putaran kedua. Baru dikasih. Baru dikasih logistik tersebut. Itu nomor urut 1, 2, apa 3 atau semuanya, Bang? 1, 2, 3, Mas. Oh ya? Merata ya? Merata. Jadi kehidupan mereka yang tadi saya bilang tidak ubahnya seperti gasing. Nah, saya berbicara atas nama Jaringan Aktivis Reformasi 98. Sekaligus saya mau klarifikasi dulu. Jari 98 ini kan melahirkan satu organ underbow yang namanya Jabrik, ya. Jaringan Bersama Rakyat Indonesia untuk Gibran. Terserah mereka. Jabrik ini coblos nomor 2. Oke Bang, itu kita bahas di akhir mungkin ya. Baik. Kita fokus ke relawan Ya. dulu. Nah, Abang tadi mendapat informasi itu ya, relawan dan tim sukses tidak mendapatkan dukungan logistik yang memadai gitu ya dari tim sukses. Dari ketiga pasangan calon. Penyebabnya utamanya apa sih Bang? Kenapa kok logistik di 2024 ini kusut gitu? Padahal kan ekonomi sudah mulai membaik dan segala macam. Baiknya itu kata siapa, Mas? Emang fakta di lapangan seperti itu, coba deh bikin teman-teman suruh investigasi. Jadi kalau partai sekarang ini lebih memprioritaskan calegnya gitu. Oh. Mereka disubsidi kaos, bendera, ya kan, umbul-umbul. Kemudian caleg di mana diikut sertakan dalam pemilu, kita nggak tahu apakah mereka ada anggaran atau tidak untuk saksi-saksi di TPS. Tapi ini kan beda, hanya untuk pilpres. Tadi saya sebutkan untuk pencalekan. Pilpres ini, jangan sampai teman-teman itu gigit jari lah kesian. Gitu, dari 1, 2 maupun 3 diutamakan. Tanpa mereka, demokrasi ini nggak akan berjalan, nggak rame dan nggak semarak. Iya. Tadi Mas bilang, Mas Alat tadi Jari 98, kemudian Jabrik, nanti di ending akhir kita bahas. Nah kemudian saya juga mau mengetengahkan dulu Mas, bukan kita mau bahas. Ini klarifikasi. Jari 98 itu netral. Netral ya? Artinya sekarang Jari 98 tugasnya adalah memperjuangkan nasib tim sukses dan relawan dari paslon 1, 2, 3 agar mereka sejahtera dan diperhatikan gitu. Jadi lepas dari underbow tadi mau pilih nomor berapa, itu kita berjalan demokrasi di internal Jari gitu. Suka-suka mereka. Jadi ini terpisah bahwa Jari 98 netral, yang diperjuangkan adalah nasib para tim sukses dan relawan dari paslon 1, 2, 3. Oke. Nah, Bang Willy, dampak logistik khusus yang tadi Abang singgung atau imbas terberat bagi paslon tuh apa sih? Kalau sampai level bawah ini tidak dapat apa-apa dan tidak dapat dukungan dari atas. Nah, dampaknya untuk ketiga paslon ini apa, Bang? Dampaknya ya pasti ada sanksi sosial, Mas. Kalau untuk 3 capres ini kan sedang mengadu nasib mencari sebuah peruntungan, ya kan, lewat yang namanya kontestasi pilpres. Adapun yang perlu diperhatikan ini logistiknya itu loh, untuk tim sukses, relawan, biar mereka bisa bergerak. Anggaplah itu bagian dari support. Untuk bisa menangkan capres yang diusung. Saya cuma sebatas itu aja, memperjuangkan teman-teman dari 98 ini kan nyebar, Mas. Ada yang di 1 capres, capres kedua dan capres ketiga. Gitu. Jadi buat teman-teman para tim sukses dan relawan, kali ini saya atau kami perjuangkan nasib kalian
jauh lebih kita prioritaskan, buka mata, telinga, dan hati. Oke. Bang Willy, pengaruhnya apa nih buat di internal tim relawan dan tim sukses jika mereka tidak mendapatkan dukungan? Apakah bisa memicu konflik internal? Karena ya seperti kita tahu ya, kalau orang kerja nggak dibayar sementara dia diberikan target, pasti kan akan memicu perlawanan. Iya. Bang Willy melihatnya dampaknya apa nih kalau mereka tidak disuplai logistik dari atas, bahkan hanya ditarget-target untuk meraup suara? Satu, pastinya stres. Kedua, kusut. Yang ketiga, tarik selimut. Tarik selimut gimana, Bang? Tarik selimut dalam artian Pulang. ya seperti itu, pulang. Tarik dukungan juga berpotensi ya, Bang? Kalau masalah tarik dukungan itu kembali pada individualnya, Iya. Mas. Pastinya mereka tidur, ngapain gue capek-capek kan gitu. Sementara gue sendiri nggak diperhatikan, gue berjuang maksimal. Tapi kita ini kan di rumah punya keluarga. Itulah. Oke. Lalu tadi kan di judul kita juga ada poin soal relawan stres ya. Ya. Kenapa sih Bang bisa sampai stres? Memang mereka tuh bebannya di targetnya tuh sangat kencang ya di atas, sampai mereka bisa sampai stres gitu. Yang namanya aktivis ini, mayoritas pemberontak, itu nggak ada yang berani intervensi, kemudian menunjukkan satu target gerakan. Mereka tuh orang-orang bebas, yang kebetulan dipercaya oleh partai, ya kan? Lu jadi tim sukses anu, menangkan anu, karena dilihat aktivis itu memiliki satu potensi, mampu memobilisasi massa, mempengaruhi, kemudian mampu untuk konsolidasi, memenangkan capres tertentu, makanya didorong dan dipakai. Tanpa logistik itu tadi, cuma satu, tarik selimut alias pulang kan. Ya menarik ya. Memang bagaimana sih Bang agar jangan, maksudnya apakah ketiga calon ini dan petinggi-petinggi pendukung mereka harus segera mencairkan logistik tersebut ya Bang, agar tidak ada stres yang terjadi berkepanjangan? Karena kan masih awal-awal ya, belum masuk masa kampanye gitu Bang. Iya, kita melihatnya seperti itu. Pastinya cobalah kita lihat, saya nggak prediksi, saya nggak meramalkan. Tetap situasi Pilpres kali ini sangat berbeda 2024 dibandingkan 2019. Lebih semarak, tetapi saat ini kalian lebih paham lah. Itu tadi, logistik kandas, tim sukses dan relawannya yang stres. Gitu. Bisa memicu perlawanan Bang? Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Kita tinggal cari nanti. Oke. Riak-riak di internal masing-masing. Nah, ini terjadi di semua daerah atau ada di daerah khusus Bang yang tadi Abang bilang logistiknya? Dari pusat sampai dengan daerah. Oh ya? Artinya kondisi ini merata ya Bang ya, terjadi Merata. hampir di seluruh Iya, dan wilayah mereka ya? kebanyakan dijanjikan sih. Dijanjikannya nanti loh kalau ada putaran kedua. Ya kalau ada putaran kedua. Kalau lolos juga ya. Kalau Oke, oke, menarik. Bang Willy, kita ngopi dulu Oke. kali ya. Ini kebetulan kita tapping gambarnya lagi ada di sebuah kafe di daerah Serpong ya, Tangerang Selatan. Oke, Bang Willy. Nah, Bang Willy, masuk ke poin yang relawan stres itu. Rekomendasinya apa, Bang, agar logistik ini tidak kusut? Karena kan kampanye tinggal besok nih. ya, dengan adanya podcast kali ini di mana saya dan Jari 98 memperjuangkan semua nasib teman-teman relawan maupun tim sukses dari paslon nomor 1, 2, dan 3. Bukalah mata, bukalah telinga, bukalah hati, manusiawikanlah mereka. Karena mereka manusia yang memiliki keluarga. Jadi dengan demikian, saya optimis ke depan, apa yang kalian cita-citakan dapat meraih asa yang didamba. Itu pertama. Kemudian kedua, dengan menutup mata, telinga, dan hati, hanya memanfaatkan relawan dan tim sukses, jangan berharap bisa menang. Anda manusia sedang mencari suatu peruntungan, nasib,
dan yang menentukan adalah tim sukses atau relawan Anda sendiri. Oke, artinya tim di atas itu juga harus aware ya Bang ya, perhatian terhadap relawan-relawan dan tim sukses yang ada di daerah di bawah ya. Oke, menarik. Tadi Bang Willy sempat menyinggung Jabrik ya. Itu apa sih Bang? Jabrik itu adalah jaringan bersama rakyat Indonesia untuk Gibran. Nah, ini memang setelah terjadi satu pergumulan, perkutatan di internal Jari 98, mereka merasa terpanggil untuk mewarnai demokrasi. Mereka ingin memilih salah satu capres, gitu kan? Dibentuklah Jabrik. Memang lahirnya dari rahim Jari 98. Enggak, bedanya seperti Puan Maharani punya ibu Megawati Soekarno Putri, itu binti Kaisang bin Jokowi. Nah, Jabrik binti Jari 98. Udah gitu aja. Tapi ini di bawah langsung atau mereka independen sendiri Bang? Jabrik itu independen ya, kebetulan ketua presidiumnya itu adalah Insinyur Arwandi. Oh, yang anggota. Ya, termasuk di situ sekjennya ada Doni Faragawijaya. Kalau saya dan Jari 98 netral, ya seperti tadi yang Jari 98 perjuangkan adalah nasib para tim sukses dan relawan capres dari 1, 2, dan 3. Ya, Bang, kalau seandainya sampai nanti pemilu selesai dan mendekati pemilu selesai gitu ya, relawan dan tim sukses ini tidak kunjung mendapatkan perhatian, apa yang akan dilakukan Jari 98? Apakah akan melakukan tindakan seperti apa, Bang Willy? Cuma satu. Tiap kali ada pesta demokrasi, tiap kali berpolitik, itu pasti ada pengorbanan, penyakit dan korban daripada politik 3 huruf, MAL. Apa itu? Mati aja loh, cukup tahu. Artinya ya harus ada ini Bang yang angka konkret ya. Iya, atas. Oke, Bang Willy, makasih ya. Thank you. Oke, ya itu dia perbincangan saya dengan Bang Willy Prakarsa, Ketua Presidium Jari 98. Menarik tadi yang disampaikan Bang Willy bahwa banyak relawan-relawan dan tim sukses di bawahnya yang ternyata tidak diperhatikan oleh ketiga pasangan calon. Jadi ketiga pasangan calon ini jangan hanya mau menang aja gitu, tapi harus memperhatikan dong yang di bawah-bawah agar ya demokrasi kita ini berjalan baik ya Bang ya. Kalau hanya disuruh-suruh aja tapi tidak ada apresiasi atau tidak ada dukungan logistik ya itu ya sama aja janji palsu. Belum jadi presiden aja udah begitu, gimana? Sepakat. Udah jadi presiden gitu. Jadi ingat kalau pesan kami dari JCC, janganlah pilih pemimpin yang PHP. Setuju Bang Willy? Sepakat. Setuju. Oke. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman JCC atau penonton di rumah untuk melakukan komen di video bawah ini. Lalu jangan lupa di like video yang setiap kami posting, dan ini yang paling penting, jangan lupa untuk dukung kami dengan mensubscribe, karena dengan mensubscribe ini memicu atau membuat JCC memberikan konten-konten dan video-video yang menarik buat Anda di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.